Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abai wa ummahati wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i shalihin والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرات أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها بريء إلى حضرات ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه إلى حضرة مذاهب الأربعة وحنفي مالك وشافعي حنبلي إلى حضرة جميع أولياء الله وشهداء الله من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى حضرة سلطان العارف شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء التسعة وإلى حضرة سائر الأولياء العرب العجب إلى حضرة سائر الأولياء النساء وإلى حضرة مؤسس جمعية نهضة العلماء إلى حضرة مؤسس مسجد وإلى حضرة صاحب الولاية المسلمين وإلى حضرة جميع المشايخنا وأساتذتنا في قرية المرد والإكرام إلى حضرة شيخنا مختار الحافظ إلى حضرة أبينا أحمد وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وخصوصا إلى حضرة الشيخ محمد بن إسماعيل الأسماني البحتاني وإلى حضرة الحبيب جلالة عبد الرحمن بن أبي بكر الأسودي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Izzah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ta'lim, di kajian setiap malam Sabtu atau Jumat malam. Mudah-mudahan dengan majelis ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan majelis ini bisa istiqomah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan dan sangat kita nantikan kelak di yaumil akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pertemuan pada malam hari ini masuk pada bab yang ke-13 tentang keutamaan puasa. Kemarin sudah kita singgung, sudah kita sampaikan terkait dengan keutamaan daripada berpuasa. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan bagaimana atau seperti apa keutamaan di dalam bulan puasa atau orang-orang yang sedang puasa Ramadan. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah farhatun inda iftari, yaitu seorang atau orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika datang iftar atau berbuka. Selama satu hari dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib kita menahan lapar, menahan minum dan sebagainya. Maka pada saat kita mendengar azan maghrib, itulah kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti di yaumil akhir ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ketemu dengan Allah, dan dengan puasa kita nanti atau dengan puasa itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan keutamaan puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufun famusaim atyabu indallah. La khulufun ay bidomil khail mujamma wal lam wasukunil waw wa ba'daha wal lam jawabun qasmun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khulufun, bersumpah, sumpah ay kismun, bersumpah tentang menapa menika keutamaan daripada orang berpuasa, yang meyakinkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sumpahnya adalah fa musaim atyabu indallah min rihil misk. Fa musaim utawi ambune utawa bau mulutnya utawi ambu mulute wong-wong sing poso ai taghayyira atyabu iku luweh wangi indallah munggu Allah Subhanahu wa Ta'ala saking napa min rihil miski, saking rihil misk utawi ambune minyak misk. Jadi orang yang berpuasa, Nabi Muhammad SAW sampai meyakinkan kepada kita, bersumpah bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu lebih napa menika wangi di hadapan Allah dan munggu Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rihul misk atau baunya minyak misik. Maka minyak misik ini ada orang yang mengatakan seperti minyak kasturi ini. Tapi ternyata memang minyak misik sendiri itu ada. Harganya mungkin mahal. Minyak misik itu 1 cc atau 2 cc itu sekitar 200.000. Biasanya niku nyun sewu oke-oke tinggal sing rada mistik-mistik ngoten niku. Gawe raja ngene biasanya. Orang-orang yang biasa suka buat-buat seperti itu biasa dicampur kali tinta. Jadi baune nek misik sing asli nggih baune enak tenan. Sebab nggih sekitar 1 sisa sekitar 200.000 nih. Airi khifa misaim atyabu indallah min rihil miski indakum. Jadi sampai sebegitunya Nabi Muhammad SAW itu meyakinkan kepada kita. Ini merupakan keutamaan utawi fadilah
daripada orang yang berpuasa. Nah, makanya dalam ilmu fikih di siang hari ketika kita napa menika gosok gigi niku hukumipun makruh. Tapi tidak sampai makruh tahrim, hanya makruh tanzih. Makruh tahrim niku sudah mendekati keharaman. Tapi ketika kita gosok gigi niku nggih kedah hati-hati. Sebab ketika kita gosok gigi terlalu semangat lele gosok gigi, tenanan aja gigi, menyebabkan kita al-qai'u, menyebabkan kita nanti muntah, maka akan membatalkan puasa kita. Jadi intinya hukumnya hanya derajatnya masuk pada derajat makruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang berikutnya, wa qala lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum iku ing atase sira kabeh bil ghanimatul baridah, ing dalem ghanimatul baridah. Kalau makna harfiah ghanimah niku jarahan, al baridah niku adem. Mila sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi bersabda, alaikum bil ghanimah al baridah. Qalu ya Rasulullah. Qalu mengko takon sapa para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah. Napa to sing diarani ghanimatul baridah? Qala as-saumu fi sita'il ghanimah. Qala jawab utawi ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikanipun as-saumu fi sita'il ghanimah. Maksudipun atau maksud daripada ghanimatul baridah yaitu puasa di musim dingin. Jadi Nabi mengatakan berpuasalah kamu di musim dingin, sebab musim dingin niku kalih musim panas benten. Nek musim dingin niku lebih lama malemipun. Niku musim dingin, isuke cepet banget. Kebalikan kali musim panas. Mulai musim panas menika awane sing suwe ning darune ngeti-ngeti wis lah. Nah niki sampai Kanjeng Nabi ngendikan nonton, berpuasalah pada musim dingin. Ya, sebab waktune paling penak niku. Ini pendek. Jadi nek musim dingin wonten Arab nika jam 5 niku pun maghrib, nek pas musim dingin. Jadi jam 5 niku pun maghrib. Jadi subuhne niku nggih pun rada. Dadi wis wektune dua sangat napa menawi cara wong turu sing doyan turu lumayan nggih katok niku. Sebabe napa? Waktu pagi nipun utawi siang pun menika sebentar. Menika ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang disebut atau yang disebut al-ghanimatul baridah, atau diperintahkan Kanjeng Nabi bahwa berpuasalah pada musim dingin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis ngendika utawi paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Man utawi sapane wong soma iku poso sapa man yauman sedina min Ramadhana saking wulan Ramadan, ghufira mongko di ngapura utawi diampuni lahu kedue man soma napa sing di ngapura ma tegesipun dosa taqaddama min dzambi, taqaddama kang wis dhisik min dzambi saking dosane man wa ma ta'akhkhara wa malan barang ta'akhkhara kang keri tegesipun sing durung dilakoni. Yang ngendikanipun Kanjeng Nabi menika ngemutaken wonten kula panjenengan sami nggih terkait dengan tiyang ingkang poso. Tegesipun nggih posanipun sempurna. Jenenge poso sempurna nggih mulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari.
Nika tiyang menika menawi purun poso atau orang itu kalau berpuasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang akan datang. Dereng dilakoni niku sudah di ngapura, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi, wal muradu as-saghair, tegesipun dosa ingkang dipun sebat menika dosa ingkang saghair, dosa-dosa ingkang alit utawi dosa-dosa ingkang cilik. Nggih, mboten dosa gedhe, dosa cilik, dosa cilik. Fa idza tamma ramadhana la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir fa in mata qabla ramadan akhara jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Fa idza tamma mongko nalikane sempurna, napa sing sempurna Ramadhana puasane wong, la yuktabu mongko ora dicatet alaihi ing atase mat, napa sing boten dicatet dzambun dosa ilal haulil akhir sampai setahun. Jadi kalau kita melakukan puasa sempurna, puasa kita sempurna, tegese sempurna niki 30 hari. Nggih. Nah niki mungkin khusus untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Nah ibu-ibu kan karena memang tidak mungkin kalau ibu-ibu niku selama 1 bulan penuh, karena memang punya kodrat nggih punika menapa datang bulan. Ini khusus untuk laki-laki. Fa idza tamma, ketika kita menyempurnakan puasa kita, maka ketika puasa kita berusaha. Nek kira-kira napa istilahipun mboten enten uzur sing sifatipun syar'i nggih tetep poso. Kecuali gerah lawa sakitipun memang kudu kan ngunjuk obat utawi kudu dahar rumiyin lah niku mboten apa. Ning ketika kula bahan sami tidak ada kendala napa-napa, maka faiza tamma iki dianjurke diperintahke kali Kanjeng Nabi disempurnake posone sampai 30 hari. Lah sing badhe dipun paringi napa la yuktabu alaihi dzambun ilal akhir. Jadi orang yang menyempurnakan puasa 30 hari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat dosa-dosa sampai 1 tahun. Nah, ini tentu nggih puasane nggih tenanan. Nggih tegesipun tenanan iki nggih mboten namung meninggalkan makan dan minum, tapi ada hal-hal yang lain yang perlu kita tinggalkan. Contohipun apa? Al-ghibah, ngrasani, kan termasuk perkara yang walaupun itu sifatnya tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala puasa kita. Atau mungkin bisa jadi kita ketika puasa tidak dapat apa-apa, hanya yang kita dapatkan lapar dan dahaga. Nah, maka ketika kita puasa ya semuanya puasa. Mata kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita, berarti seluruh anggota tubuh niku puasa. Telinga poso, lah telinga posone telinga niku napa nggih? Berusaha untuk tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Meripat nggih sami, berusaha untuk tidak melihat perkara-perkara yang mengurangi pahala daripada puasa. Sebab puasa itu yang langsung memberikan ujur atau pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa kita, puasa Ramadan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang akan langsung memberikan pahala kepada kita. Lagi fa idza tamma Ramadan la yuktabu alai dzambun ilal haulil akhir. Fa in mata mongko nalikane mati sapa man qabla Ramadhana sadurunge wulan Ramadan akhara kang akhir tegese yang akan datang, jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, walaisa lan ora ana iku alaihi ing atase man apa dzambun dosa. Lah menawi enten tiyang kalau ada orang yang ketika puasa sempurna puasanya 30 hari.
kemudian orang itu meninggal, belum sampai datang puasa yang akan datang atau puasa berikutnya, dia itu sudah meninggal. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Nanti ketika berada atau ketika di yaumil qiyamah, orang ini nanti sudah tanpa memiliki dosa. Yang dimaksud adalah as-saghair atau dosa-dosa kecil. Ini luar biasa. Jadi menyempurnakan puasa kita 30 hari, bahkan sampai orang itu meninggal, maka orang itu tetap dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di awal tadi dzambun ilal haulil akhir. Kemudian hadis berikutipun atau riwayat, wonten riwayat sanes wa fi riwayatin man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, rawahul khatib an Ibni Abbas. Nah niki hadis menika atau hadis ini sudah masyhur, sudah terkenal ketika bulan Ramadan. Hampir seluruh orang atau seluruh mubaligh utawi paskultum menika tidak lepas dari menika hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ada yang sampai ma taqaddama min dzambi. Nah, ini disebutkan wa ma ta'akhkhar, berarti dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maka barang siapa berpuasa Ramadan ya, imanan dengan iman, artinya iman itu berarti menjalankan sesuai dengan syariat ya, dalam keimanan kita. Wahtisaban, ihtisab di sini bisa dimaknai, bisa diartikan ikhlas, al-ikhlas. Jadi betul-betul ketika kita melakukan puasa itu tanpa ada unsur paksaan. Jadi ketika kita datang bulan Ramadan niku ya kita terima dengan ikhlas. Alhamdulillah aku iso ngelakoni poso Ramadan tahun iki. Beda dengan cepet men wis poso. Lah niki pun beda. Jadi kaya-kaya niku dereng siap. Wong wingi lagi wae poso kok wis poso neh. Ini seakan-akan orang ini tidak siap, padahal poso niku tahunan. Poso niku tahunan bagi umat Islam merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ya wajib kita terima. Nah, maka dengan ihtisaban, dengan Islam, dengan ikhlas, maka ketika kita mampu untuk iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa dengan imanan wa ihtisaban. Jika hadis diriwayatkan saking Al-Khatib an Ibni Abbas. Nah, qauluhu imanan au i'tiqadan bihaqqi fardhis shaum. Nah, niki dipun jelasaken menika imanan ai i'tiqadan tegese yakin. Poso niku nggih kudu yakin tenanan ngoten. Dadi ora mung sementing aku poso. Intinipun menggugurkan kewajiban, pokoknya aku poso. Nah, maka ketika kita puasa yang benar adalah i'tiqadan, yakin bahwa saya betul-betul puasa lillah, puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bihaqqi fardhi shaumi, sebab puasa Ramadan niku merupakan puasa sing diwajibaken, puasa sing diperintahaken Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam utawi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wahtisaban ay taliban li sawabin minallahi ta'ala. Lah niki dipun terangaken wahtisaban ay taliban li sawabi minallahi ta'ala. Di ihtisaban menika dipun ngendikaken wonten hadis menika taliban li sawabi minallah. Dadi pados ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Niatipun memang betul-betul lillah. Niku jenenge ikhlas tenan niku. Jadi tanpa enten tendensi napa-napa, mboten krana poso 30 hari ben aku engko dikai parsel. Mboten.
Tapi memang betul-betul puasa ini adalah ihtisaban li talibi sawabi minallah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau adzinallahu lis samawati wal ardi ayyatakallama laqalata busyra. Kanjeng Nabi sampun paring dawuh. Kanjeng Nabi bersabda, lau adzinallah, lau adzina lamun ngizini sapa Allahu Allah lisamawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi, ayyatakallama ing yen to ngomong sapa langit lan bumi, laqalata busyra, laqalata mongko ngucap utawi ngomong sapa langit lan bumi busyra iku ngeki kabar gembira. Jadi menawi jika Allah itu mengizinkan langit dan bumi itu bisa berbicara, maka langit dan bumi ini akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa. Lah kabar gembiranya apa, Ma? Kabar gembiranya adalah surga yang dinanti-nantikan, atau orang yang berpuasa nanti termasuk orang yang ditunggu, dinanti-nanti surga. Artinya surga niku seneng kali tiang-tiang ingkang poso. Dan iki kabar gembiraan nggih antarane langit kali bumi. Atase langit kali bumi mawon menika seneng kali wong sing poso. Nek umpama iso Allah mengizinkan untuk bisa berbicara, maka langit dan bumi itu akan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa. Kabar gembiranya adalah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa gitu. Jadi artinya apa? Bahwa Allah itu memberikan perintah kepada kita. Ini tidak hanya sebatas perintah, tapi ternyata di situ terdapat fadilah, terdapat keutamaan daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin umat-umat Nabi yang lain. Jadi ada rahasia di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku liman shoma Ramadan bil jannah niku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun ai bidomil jim ai sitratun. Asyamu utawi poso, junnatun iku tameng, minan nari saking neraka, kajunnati ahadikum kaya tamenge salah sijine wong minal qitali saking peperangan. Jadi puasa niku merupakan junnah, merupakan tameng atau aling-aling. Tameng supaya nopo? Supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku dipun ibarataken atau diibaratkan tameng itu seperti orang yang sedang berperang. Nah, kados polisi niku rak gajane duwe gitu untuk jaga. Nah, zaman dhisik, zaman perang niku mesti prajurit niku mesti nggawa tameng. Nah niku tujuanipun tameng napa nggih jaga awake dhewe-dhewe. Bila tiyang sing poso, orang yang berpuasa nanti akan memiliki tameng agar apa? Nanti di yaumil akhir dengan tameng puasa itulah kita nanti tidak masuk ke dalam narnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita nanti akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Ini sabda Nabi Muhammad, pangandikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutipun
As-shaimu idza aftara shallat alaihil malaikah hatta yafragha wa qala likulli syai'in zakah. Wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu utawi wong-wong sing poso idza aftara iku nalikane buka sapa shaim utawi wong sing poso salat mongko macake selawat. Nek selawatipun Kanjeng Nabi, selawatipun malaikat menika istighfar. Salat menawi wonten sarahipun ngendikanipun Syekh Nawawi Al-Bantani aidaat tegese malaikat menika ndongaaken dhateng atau dumateng tiang-tiang ingkang poso. Salat alaihil malaikat. Ketika orang-orang yang berpuasa kemudian orang itu iftar atau berbuka, pada saat orang itu berbuka puasa, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beristighfar, berdoa, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang sedang berbuka. Lho niki. Mila di waktu-waktu ketika berbuka itu ada waktu yang mustajabah. Mila jenengan ajeng buka. Sebelum berbuka nggih, kira-kira kurang 2 menit napa 3 menit niku waktu-waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Mila jenengan biasanya nek pun cemepak niku pun lali masalah iki. Pun enten kolak, enten es sirup, enten es cendol ya wis kendang maghrib, kendang ngunjuk. Padahal di antara itu sebelum panjenengan nanti berbuka niku ada waktu yang mustajabah ketika kita berdoa, maka malaikat pada saat itu sudah hadir. Sesuai dengan ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten mriki niku di idza aftara, di ketika kita berbuka. Antara kita berbuka, di sela-sela kita berbuka atau di sebelum kita berbuka, di menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu termasuk waktu-waktu yang mustajab atau di antara waktu-waktu yang insya Allah waktu itu mustajabah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang tidak tahu. Pokoknya ngertine ngarepu enek es teh. Pun enek kolak pun siap wis. Jadi pun tengok-tengok ten ngajengan. Ya, begitu krungu adzan langsung sak gelas cek tanduk. Ya niki. Jadi sampai lali di antara itu ada doa yang mustajabah. Jadi idza aftara shallat alaihil malaika aidaat lahu bil barokah awil istighfar. Jadi malaikat itu memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berbuka dan memohonkan keberkahan kepada orang-orang yang sedang berbuka. Lah sampai kapan batasnya? Malaikat itu memohonkan ampunan, malaikat memohonkan keberkahan untuk orang berpuasa hatta yafrugha. Lah niku sampai kapan? Sampai orang itu selesai buka. Jadi jenengan umpama buka sak jam ya berarti malaikat ndongake jenengan terus. Menek dahar alon-alon mawon. Mboten usah cepet-cepet. Biasanya dahar cepet iki selak arep ganti liyane ngoten. Iki lawe iki dicipi, lawe dicipi. Jadi niku, jadi sampai kula jenengan sami menika rampung anggenipun berbuka. Jadi misalnya diselani maghrib nggih berarti tesih. Karena yang pertama niku biasanipun enten tiyang ingkang napa namung ngunjuk riyin daharipun mengke bibar salat maghrib. Kados kula biasane ngoten. Wae sementing ngombe sik membatalkan puasa bar niku nembe apa salat rumiyin nembe napa menika buka. Enten sing langsung, wah aku nek ora mangan ora marem nggih enten. Jadi tiyang niku nggih beda-beda. Enten sing mareme kudu mangan sik, ngono nek kok kan ngombe malah ra doyan mangan nggih enten. Ning enten sing ngamuk nggih enten. Wis pokoke aku wis dina ora apa-apa ya saiki enek ya apa-apa. Wis dendam ya. Nggih enten sing ngoten niku. Nggih enten sing aku tak udut sik wae nggih enten niku. Pokoke ngombe es teh sak gelas utawa teh sak gelas udute 2 ler baru salat. Daring nggih lah.
Niku batasnya nggih sampai orang itu betul-betul selesai. Dalam selesai niku pun istirahat menunggu isya. Jadi misalnya jenengan niku bareng sholat tesih dahar berarti nggih tesih. Jadi sampai panjenengan niku leren mboten dahar. Tegesipun menunggu saat-saat isya niku waktune sampai niku. Berarti dawa banget niku. Iku malaikat mendoakan atau memohonkan ampunan kepada orang-orang yang sedang iftar atau sedang berbuka puasa. Nika aidaat lahu bil barokah aw istighfarat lahu. Nggih napa dipun sarai Imam Nawawi menika malaikat menika daat lahu, dia berdoa atau mendoakan kepada orang yang berpuasa. Doanya adalah bil barokatnya, memohonkan untuk keberkahan yang dimakan, keberkahan hidupnya, keberkahan ketika berpuasa, yang awistighfarat sampai memohonkan ampunan kepada orang-orang yang sedang puasa. Kemudian hadis ingkang salajengipun wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun ay shadaqah wa zakatul jasadi as-shaum. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahal bin Sa'id. Wa qala lan wis paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun likulli syai'in iku tiap-tiap sesuatu zakatun utawi zakat ay shadaqatun tegesipun sedekah. Zakat nika saged dipun wastani sedekah. Mila sedekah wajib enten sedekah sunnah. Nek zakat nika berarti kalebet sedekah wajib. Mila sedekah wajib niku sudah ditentukan jumlahnya. Gitu. 2,5% misalipun dari napa? Nah, niku sudah dihitung satu nisabnya berapa? Sekitar 85 gram emas. Jadi misalnya punya usaha, misalnya usaha tijarah apa menika perdagangan apa usaha apa menika 2,5% menika dari apa? Dari hitungan nisab. Satu nisabnya mencapai kalau diemaskan itu sekitar 85 gram emas. Utawi jenengan punya invest emas. Sing emas menika menawi ditotal mencapai minimal 85 gram, maka jenengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Senajan kuwi sanes didol, tapi invest nggih. Invest berarti kan simpenan, termasuk zakat enten naminipun zakat tabungan niku nggih enten. Jenengan gadah arta ten bank minimal 5 juta niku sudah kena zakat. Nggih, zakat tabungan. Enten melih sakniki naminipun zakat profesi. Nggih sami zakat profesi niku minimal 5 juta penghasilan maka sudah dikenai zakat 2,5%. Biasanya nek PNS niku pun langsung dicopot. Langsung diambil dari pemerintah masuk Badan Amil Zakat Nasional. Nah, termasuk zakat perniaga. Zakat kalau zaman riyen niku enten zakat emas, kemudian enten zakat perak, kemudian ada zakat mata uang. Nek zaman sakniki pun boten enten zakat mata uang. Soalnya sakniki Indonesia nganggene rupiah. Terus Arab sakniki real. Real sakniki paling pinten 5.000 sak real. Nek zaman Nabi dulu kan dirham. Nah, dirham niku kan emas. Kepingan emas. Nah, mila ketika punya uang dirham yang kira-kira sekitar 85 gram, maka dia wajib zakat. Maka sedekah wajib itu ditentukan termasuk zakat fitrah minimal 2,5 kilogram. Sing dikeluarno minimal, maksimalnya nggih bebas, iso 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo per orang. Tapi sing jenenge sedekah sunnah niku tidak ditentukan nominalnya berapa mau. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah wajib niku ditentukan wong-wong sing mampu artinya yang sudah mencapai satu nisab. Tapi kalau sedekah sunnah niku tidak harus satu nisab. Ketika kita mampu walaupun kita tidak punya dilalah enten umplung muter ya, nyemplungi
Artinya tidak ditentukan jumlahnya, kudu nyemplungi 100.000 mboten. Karena memang sedekah sunnah itu tidak ditentukan nominalnya. Artinya yus pokoke ikhlas. Sithik ikhlas napa melih kata ikhlas lah ngoten. Niku sing disebut sedekah sunnah. Enten bedane. Mila wonten niki dipun sarai sedekah sing dimaksud menika sedekah wajib inggih punika zakat. Nah, likulli syai'in zakatun ay sedekah wa zakatul jasadi as-shaum. Dadi segala sesuatu napa kemawon niku enten zakatipun, enten sedekahipun. Termasuk napa? Termasuk wa zakatul jasadi utawi zakate jasad awake dhewe. Niku napa? As-shaumu poso. Dadi zakate kula jenengan sedaya niku poso. Mula nek enek wong gak tau poso, berarti gak tau zakate awake dhewe. Innaudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bila mudah-mudahan tidak termasuk kita. Gitu. Kita tetap setiap tahun tetap zakat ning awake dhewe tegese zakat ya zakatipun atau zakatnya, zakat badan kita atau jasad kita adalah puasa Ramadan atau mungkin bisa jadi puasa sunnah. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah wa Tabrani an Sahl bin Sa'id. Wa inna ma kana shaum zakatal badani li annahu sirrun min asrarillahi ta'ala wa sababu linahwil jasadi wa ziyadati. Ya niki dijelasaken wonten sarahipun inna ma kana shaum zakatul badan. Sak temene poso niku zakatul badani adalah zakat. Zakat itu napa to maknane? Zakat itu kan membersihkan. Nek secara garis besar zakat itu tumbuh dan suci. Nah, itu zakat. Kok bisa disebut tumbuh? Karena memang zakat itu memberikan manfaat kepada orang banyak. Zakat itu kan memberikan manfaat orang banyak. Karena di situ terdapat orang-orang yang memang wajib untuk diberi zakat. Ada fakir, ada miskin, itu zakat fitrah. Zakat mal ada 80 asnaf. Nah, maka ini disebut berkembang, ya, tumbuh berkembang itu maksudnya gitu teman niku. Karena apa? Memberikan manfaat kepada orang banyak. Wong fakir, wong miskin itu bagian zakat. Bahkan amil orang yang diperintah untuk menyalurkan saja niku dapat. Gharim juga dapat, orang yang terlilit hutang. Bahkan wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam itu juga wajib untuk diberi zakat. Jadi memang dalam syariat itu sudah ditata, sudah diatur dalam syariat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala itu jelas, banyak hikmah, banyak manfaat atau mungkin banyak maslahah untuk kita semuanya. Termasuk menika wau zakat. Jadi zakat atau badan kita, zakat badan kita adalah puasa. Kalau lanjut nggih. Mau mulai ini jam 8:30. Tesih enten kali hadis. Hadis salajengipun wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumus shaim utawi turune wong poso iki dalile wong sing poso iki. Dadi sedina turu melek-melek buka. Iki dalile wong poso. Napa? Naumus shaim utawi turune wong poso ai fardhon. Nggih, ai fardhon wa au naflan tegese poso wajib utawa poso sunah niki. Niki nggih. Dadi turune wong poso baik poso wajib utawa poso sunnah iku ibadatun ibadah. Lho niki. Wis niki ten pundi-pundi wis gawa niku. Wis kok turu wae ibadah kok turune wong poso. Anggepe ibadah niku wong turu tok nek poso kuwi. Padahal masih ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, dhek sing dijikuk sing penak tok wis pokoke poso. Paling tidak kan saya tidak mendengarkan suara-suara tidak baik. Ning kados ning awal kan. Wong poso kan kudu napa? Tidak mendengarkan suara-suara sing kira-kira tidak baik.
Mata juga dijaga supaya tidak melihat sesuatu yang tidak baik. Tangan ya paling ora ya wis turu wis lumayan lah aman wis istilahnya. Senajan ya memang turu terus ning lumayan aman wis. Telingane poso, mripate poso, tutuke poso, sukune poso. Ning entuke ya mung turu tok. Nah niku wae. Gitu. Jadi ibadatun wa fil lafdhin naumul alim ibadah. Niki kados napa? Kados naumul alim turune wong alim niku ibadah. Gitu. Naumul alim ibadat. Sebab napa? Nek wong alim genah jelas, wong alim niku turune sithik. Sarene kan sedilit. Mila ketika seorang alim niku sare niku termasuk ibadah. Kadang-kadang kula nate wonten pesantren menika ten ngaos ten Pondok An-Nur. Nah, pengaosipun Mbah Mansur sing sak mangke menika dilajengaken putranipun naminipun Gus Qayyum menika beliau Mbah Mansur iki menawi napa menika pengaosan menika saged sare sekedap. Dadi ngraos aku rada ngantuk, aku tak turu ra ketang sak menit 2 menit niku saged sare. Lah niku termasuk naumul alim. Dadi sarenipun tiang-tiang ingkang alim niku memang betul-betul ibadah. Karena memang antara sare kali mboten niku kathah. Nah, dadi sedikit sithik sarenipun niku pun disebut ibadah. Saking mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi naumu shaim ibadah. Wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa menika merupakan tasbih. Ini nek pas poso mboten kasah ngendikan. Iya ngendikan nggih angsal ngendikan sing jelas. Artinipun sing diceritakne iki sing critakake sing perkara sing manfaat. Nanti mboten kok cerita-cerita malah ngrasani tanggane lah. Niku dadi sing paling sae ngene wau wasumtuhu tasbihun. Dadi diamnya orang yang berpuasa menika termasuk tasbih. Mila nek jenengan niku gampil nih. Jenengan saged bisa menguasai dirinya ini ketika kita berpuasa. Ketika kita berhadapan dengan orang, ngobrol dengan orang. Dengan obrolan sing awalnya janjane apik. Janjane penak, ilmiah, manfaat. Ini susu menggok. Maka ketika menggok itu kita harus ambil sikap. Paling tidak ini soimun, saya ini sedang puasa. Atau ana soimun, saya sedang puasa. Berarti aku kudu meninggalkan itu. Suara sing kira-kira mau pun mboten sesuai kali pembicaraan dari awal. Nggih pokoke wis ngoten niku lah. Nah niku kita harus ambil sikap karena apa? Bisa merusak puasa kita. Tidak membatalkan puasa tidak, cuman merusak pahala puasa kita. Makanya tadi di awal saya sampaikan, jadi sing jenenge poso niku tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi seluruh anggota tubuh kita itu harus puasa, maka disebut sempurna. Mila sing dereng rawuh niku kula baleni sithik niku wau. Tiyang atau orang yang bisa menyempurnakan puasa 30 hari penuh, maka orang ini tidak akan dicatat atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Ketika orang itu belum sampai 1 tahun kemudian orang itu meninggal, maka orang ini nanti di yaumil akhir tidak akan dicatat. Artinya apa? Bahwa orang ini sudah tidak punya dosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Oke. Terus wa amaluhu mudha'afun. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada bulan puasa itu mudha'afun. Niku pahalane ditikelke. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri ila ma fauqaha. Kalau dalam Al-Qur'an niku dipun ngendikaken napa menika manja abil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 10 kebaikan. Jadi setiap satu kebaikan Allah melipat gandakan 10 kebaikan. Maka di sini al hasanatu bi asyrin ila ma fauqaha.
Wa du'auhu utawi dungane wong-wong sing poso iku mustajabun den sembada den ijabah. Wa dzambuhu lan utawi dosane wong sing poso maghfurun iku di ngapura. Dadi dungane tiang-tiang poso niku insyaallah ijabah. Nah, tegesipun poso niki nggih mestine poso sing poso tenan. Mboten poso lapar dan ngelak, tapi memang poso tenan. Ya, niku wau kados ingkang kula aturaken. Dadi tegese poso niku sempurna. Nggih ukurane sempurna awake dhewe pripun nggih kira-kira dhewe. Karena wong jenenge wong ibadah niku kan ada tingkatan, punya tingkatan nggih sesuai dengan kemampuan. Tapi kita berusaha. Jadi mendak tahun ya paling tidak ada perubahan. Perubahan apa nggih dalam beribadah. Wingi misalipun poso wingi ketoke tarawih nyuwun sewu wonten sing bolong misalipun. Nah, untuk tahun yang akan datang diberikan kesempatan sama Allah ya berusaha untuk menutup yang tahun kemarin. Tapi nyuwun sewu ketika kita melakukan itu ada orang yang tidak tarawih ya aja dilokke. Kowe kok gak tarawih ngopo? Nah, karena orang itu kan punya kewajiban masing-masing. Tidak tarawih ya karena mungkin enek kewajiban sing ora iso ditinggalno. Tegesipun nek dia bisa tarawih, kita juga enggak tahu orang itu nanti tarawih sendiri kan kita juga enggak tahu. Jadi wis pokoke sing penting intine ya masing-masing. Jadi napa menika terkait dengan ibadah puasa niku ya masing-masing sesuai dengan keyakinan kita, iktiqad kita, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah wa du'auhu, doanya orang-orang yang berpuasa insyaallah mustajabah. Maka Allah itu dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan interaksi Allah dengan Nabi Muhammad ketika ada orang yang bertanya kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi, seorang hamba tanya, maka fa inni qarib, bahwa aku itu dekat. Artinya Allah itu dekat dengan kita. Maka kita perlu untuk supaya kita dekat dengan Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Niki perintah, ini cuma perintah Allah. Jadi kula jenengan niku diperintahno kon ndonga. Minimal gini kau ba'da sholatil maktubah menika ndonga nyuwun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nggih sesuai dengan apa sing jenengan suwun. Bab urusan donya nggih saged, urusan akhirat nggih saged. Bebas, tidak ada larangan kita mohon kudu akhirat atau tidak. Nah, niku nggih. Wa du'a'u mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Orang-orang yang sedang berpuasa maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Baihaqi an Abdillah bin Abi Wafa. Nggih. Alhamdulillah untuk materi keutamaan puasa sampun rampung. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan bab yang ke-14 fi fadilatil faridah, keutamaan ibadah. Ngoten nggih. Monggo menika pun jam 11:30 kirang. Majelis pun tutup kanthi wawasan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.